Mang Desio. Kamarnya nyarang lagun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulurku dimanapun berada. Saya sengaja bertiga berangkat lebih awal dikarenakan memang menurut dari Eyang Syarif, langkah yang tepat untuk saat ini yang bisa kita lakukan di wilayah lereng Gunung Slamet ini untuk menindaklanjuti sebuah misi masalah mengenai Gundul Wijalu Seto dan Wijalu Kumboro atau Gundul Ejegeler ya. Itu yang harus kita cari sebenarnya adalah tetua ya. Di saat jalan sudah buntu, kita bingung arahnya kemana ya. Itu kita mendapatkan saran yang paling bagus, yaitu Sowan. Kita disuruh sowan ya, terhadap tetua Gunung Slamet, Penjaga Gunung Slamet. Kalau jenengan ingat beberapa bulan yang lalu kita itu didatangi oleh salah satu makhluk. Beliaulah seorang tetua dari Gunung Slamet yang bernama Ki Romo Agung Binangunan ya. Binayungan ya. Di mana beliau waktu itu datang bersama Joko Kaiman ya. Bupati Banyumas terdahulu memberitahukan bahwasanya akan ada tamu Eyang Sabdowayah di kala itu. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya ditugaskan oleh beliau untuk sowan dan membicarakan masalah hal ini dengan Romo Agung Binayungan dengan harapan satu, apakah masalah ini sudah diketahui oleh para tetua di Gunung Slamet ini atau belum. Barangkali ada petunjuk lebih agar kita melangkahnya nantinya lebih gampang, lebih mudah, dan lebih akurat. Seperti itu teman-teman. Menurut dari beberapa sohibul wilayah yang kita temui tadi dari sana, itu diarahkan ke arah sini ya teman-teman. Namun kita belum menemukan titik pasti keberadaan dari Romo Agung Binayungan ya, ada di mana. Seharusnya kita sudah masuk ke dalam sini, harusnya ya, tidak jauh lagi, tidak lama lagi kita bisa bertemu dengan beliau dan berbicara mengenai hal ini ya. Sebelumnya jangan lupa untuk sholat. Betul ya. Bagi jenengan yang belum sholat, tetap stay di tim kasih forever. Langkah kencote, langkah mundur. Yuk. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Mohon maaf. Aduh. Mau ganggu apa? Iya, saya lagi nyantai-nyantai malah tiba-tiba. Aduh, ada yang narik saya ke sini. Punten tuan. Siapa namanya? Muiti. Iya. Mohon maaf Muiti. Apa? Saya lagi tersesat kebingungan. Kami sedang mencari sesosok makhluk tua di sini. Ya, namanya Romo Agung Binayungan. Apakah jenengan tahu beliau keberadaannya ada di mana? Romo Agung Binayungan. Binayungan. Sebagai ketua di sini. Ya kata informasinya itu kan? Iya. Sini, apakah kalian belum tahu informasinya? Apa sih? Informasi mengenai Romo Agung Binayungan. Itu sudah ramai di sini. Saya dengar dia itu kenang mala, kenang velak karena melanggar sumpah. Yang benar. Bener.
Coba kalau nggak percaya kalian tanya saja makhluk-makhluk yang ada di sini. Pasti semuanya bilang kayak gitu. Berarti lagi ada masalah. Masalahnya kenapa sekarang posisinya kayak sakit Dia apa? berbaring seperti orang mati tapi masih hidup. Sejak kapan itu, Bu Kiti? Itu sudah mungkin 1 pekan ada. Nah, sumpah apa yang dilanggar olehnya? Nih kalau yang saya dengar, yang namanya ketua itu tidak boleh melanggar sumpah, tidak boleh melanggar pantangan, apalagi dari leluhurnya. Yang saya dengar, Romo Agung itu melanggar pantangannya, salah satu pantangannya. Apa pantangannya yang dilanggar? Saya kurang tahu, tapi yang saya dengar dari tetangganya, itu rumahnya sebelahnya Romo Agung. Oh, kamu dapat cerita dari rumah sebelahnya? Iya, katanya dia itu pergi bersama wanita. Oh, itu bener. Bener. Ya terus gimana? Dan setelah kejadian itu tuh, saya dengar langsung itu ya. Malamnya pergi, itu besoknya langsung sekarat. Lah urusannya apa lo pergi sama wanita? Wanita bukan istrinya, wanita muda. Oh, maksudnya pantangan zina. Iya. Itu wanitanya itu, ya, kalau di sini terkenal juga sih Siapa? cantik, Winarti. Minarti? Iya. Kamu aku bilang, udah kakek-kakek. Oh, udah tua. Tua itu cuma umur. Nafsu laki-laki tuh gak ada umurnya. Walaupun tua tapi kan ininya masih bisa berdiri. Nah, setelah kejadian itu langsung sakit. Iya. Sakit langsung tumbang. Tuh. Makanya kalau sudah diutus, apalagi sudah diwariskan atau mendapat pangsit, apalagi itu dari leluhur, itu harus dijaga benar-benar. Gak boleh dilanggar. Harus patuh. Mungkin melanggar pantangan yang bukan bermain dengan wanita, mungkin pantangan yang lain. Gak ada. Si Minarti apa? Aduh, geleman sih. Saya juga mau. Tapi kan Dia yang nggak mau. ininya Apa harus pakai uang sih? mahal. Hah? Iya. Lalu wanita bayaran? Iya. Apa kalian jangan-jangan mau ke sana? Beralasan mau ke Romo Agung. No. Ngapa kalau angin sih? Aduh. Lokasi rumahnya di mana? Romo Agung. Ya. Kalau dari sini sudah kelewat tuh di sebelah sana. Kelewatan? Iya. Tadi saya nggak ketemu apa-apa di sana. Iya rumahnya di sebelah sana. Dari sini udah kelewatan. Wah, sing bener baik. Yang bener. Cari, Beneran. takut mau sih semuanya baik. Anu, tik. Nih kalau nggak percaya. Jangan kamu yang milih, nanti sekongkol sama kamu. Aku baik. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kau kenal nggak? Oh. Siapa? Lama nggak ketemu. Lama gak ketemu kamu yang di rumah terus. Aduh. Iya. Loh, Saya kenal. di rumah terus kok dapat info. Tuan, mohon maaf. Saya temennya ini. Sejak kapan kau berteman dengan manusia? Kemarin. Siapa namanya Tuan? Tarno. Oh, Tarno. Rumahnya Romo Agung Binayungan di mana? Buat apa kalian mencari? Saya mau sowan ke sana. Sedang tidak bisa disowanin. Lah kenapa sih? Sakit. Bener kan? Dia sedang sakaratul maut. Nah. Bentar lagi dipanggil itu. Nggak bohong. Lah, Dia itu kena tulah.
Sakit apa sih? Kenang tula. Iya, maksudnya kena tula apa? Ya kenang serangan pantangan dari wilayah Gunung Slamet ini. Serangannya apa? Ceritanya gimana secara lengkapnya coba? Jadi seperti ini. Ya apa kamu cerita pakai takut segala? Enggak. Jangan keras-keras. Berita ini belum tentu mengenai kebenarannya. Namun, sudah banyak beberapa orang yang mengetahui mengenai berita ini. Tuan Romo Agung Binayungan itu sudah sangat lama menjaga kendali di wilayah Gunung Slamet ini. Terus? Dia itu sekarang sudah tua, sudah sepuh. Ya. Mungkin sebentar lagi akan diwariskan ke anak turunannya ataupun makhluk yang akan dipilihnya. Ya, terus? Nah, di akhir-akhir usianya, dia itu melanggar pantangan yang sudah disumpahkan semenjak dia diutus untuk menjaga wilayah Gunung Slamet. Ya, Selama pantangan apa? Dia itu melakukan perzinahan dengan wanita. akan Winarti. Ya, selama menjabat jadi ketua itu tidak boleh. benar sekali. Winarti. Iya. Nah, Nah, di sini itu kabar belum benar. Saya juga masih meragukannya. Tapi ini ngomong benar. Cuma berita yang beredar seperti itu karena di sini laporan dari pihak keluarga Romo Agung Binayungan itu keluar malam-malam dan waktu itu mengantar seorang wanita yang bernama Winarti. Nah, paginya dia itu ditemukan tergeletak di tengah jalan. Sampai saat ini. Nah, sampai saat ini kondisinya sudah maut. Mungkin sebentar lagi Allah menghukumnya atas sumpah yang dilanggar. Tuan, dia nggak sabaran sih. Coba saja kalau itu diturunkan dahulu jabatannya baru sama cewek lain. Ya, Mungkin nggak kayak gini. mentang-mentang dia sudah mau menurunkan jabatan sebagai pengurus wilayah Gunung Slamet, malah dia melakukan hal itu. Lagi pula kalau nuduh yang dipikir. Iya. Itu kan sudah tuh jalan aja susah udah. Dipegang-pegang. Kamu tidak tahu di sini ada tetangga saya yang lebih tua dari Romo Agung Binayungan. Terus? Dia itu masih suka main wanita seperti itu. Iya, kan? Tua-tua kontrolnya ngacengan. Betul. Ya walaupun Kamu sudah jangan tua, salah. kan yang di atas bisa ceweknya. Kamu jangan salah. Pikiran ngeres malah di atas. Nih, yang jelas laki-laki sampai mati barang itu pasti akan tetap hidup. Kecuali yang- dia memiliki penyakit. Iya. Dia sehat walaupun jalannya sudah tongkok, bungkuk. Dia sehat, tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Nah, yang jelas pantangan di wilayah Gunung Slamet yang paling besar itu dilarang melakukan perzinahan. Dia langgar. Dia langgar. Gak ada lagi. Nih, saksi mata benar-benar melihatnya. Dia pergi bersama wanita itu bernama Winarti. Itu malam hari. Terus? Ada saksi yang melihatnya. Nah, pagi harinya ditemukan tergeletak. Diracun sama Winarti mungkin. Buat apa? Romo Winarti sudah kebal. meracun. Nggak kebal. Dari itu. segi kedikdayaan, dari segi pengalaman, Romo Agung sudah mengetahui banyak hal mengenai wilayah Gunung Slamet. Dia selalu menjaga, mengendalikan apapun yang ada di wilayah Gunung Slamet. Apalagi jika ada sesuatu hal yang mencurigakan. Nah, di sini dia malam-malam pergi sampai ke depan pintu rumahnya lagi. Saya saksi itu pun bertanya kepada Cukup. tetangganya. Saya malah jadi pikirannya kotor. Tunjukkan saja wis. Rumahnya yang ada di sana ada di mana. Ya itu. Nah, kan? Kamu nanti udah kelewatan dari sini, kamu ke atas dia nggak bakal ketemu. Terus? Rumahnya Romo Agung Binayungan itu masih agak di bawah. Dia sengaja memiliki tempat tinggal di bawah karena agar siapapun tamu-tamu ataupun orang-orang yang datang, dia itu sebagai pengawas utamanya. Ya, ya, ya. Ya udah. Di rumpun bambu sebelah sana, kamu turun lagi sedikit. Ya, 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 ya. Ya wis. Awas kalian bohong ya. Enggak. Pasti itu di sana. Ya kamu mau Ketemu. soal mau ngapain? Mau datang sekarang lagi sakit buat apa di sana? Ya kan saya tidak tahu. Ya sudah. Ya. Silakan temui saja. Ya. Makasih. No. Ayo.
Apa minum? Widi. Dik, makasih ya. Main ngopi tempatku. Siap. Siap. Nanti ada jenggot. Boleh. Ayo. Minum jenggot ya. Ini ada fakta sedikit mengejutkan teman-teman mengenai berita yang beredar dari para sohibul wilayah di ini ya, bahwasanya Romo Agung Pinayungan sekarang kondisinya itu sedang sakit ya. Menurut cerita itu diakibatkan karena sudah melanggar sumpah atau dihukum oleh alam atas ingkar janji. Namun kita ternyata sampai sini itu sudah kebablasan, kelewatan. Iya, kita balik lagi ke arah sana, yuk. Coba kita memastikan kebenarannya. Iya mas iya putus yo. Mesti kayak akeh penjaga maksudnya lo. Tarik balik. Kasih pandan tidur baik ya. Punten. Assalamualaikum. Hajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tuan. Siapa kalian? Perkenalkan nama saya Ganang. Saya dari Banyumas, Wangun. Apakah ada kepentingan kalian datang kemari? Apakah ada sesuatu hal sehingga kalian menarik saya ke dalam raga tubuh ini? Mohon maaf Tuan. Saya sedang mencari sesosok makhluk. Beliau bernama Romo Agung. Apakah beliau berkediaman di wilayah ini? Ya. Ini adalah kediaman dari Romo saya, Romo Agung Pinayungan. Oh, jenengan anaknya. Ya. Namun, ada hal mendesak apa? Kalian jauh-jauh datang dari Banyumas ke wilayah Gunung Slamet ini dan ingin bertemu dengan Romo saya. Jadi seperti ini. Tujuan saya yang pertama silaturahmi, yang kedua sowan. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Romo jenengan. Ya, jadi kami sepakat karena sudah lama tidak berjumpa, kami ingin sowan lah. Berapa bulan yang lalu? Apakah di saat kedatangan tamu dari timur? Betul, yang Sabtu Waya. Jadi kalianlah manusia-manusia yang ditatangi oleh Ayahanda. Betul. Ya. Jadi, Baiklah. kalau bisa apa berkenan, saya ingin berjumpa dengan beliau. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik kalian untuk datang bersowan terhadap Ayahanda ataupun Romo saya. Namun sebelumnya juga saya meminta maaf kepada kalian. Perkenalkan, nama saya Candana Pinayungan. Saya adalah anak dari Romo Agung Pinayungan. Saya di sini dengan berat hati menyampaikan kepada kalian untuk mengurungkan niat kalian bertemu dan bersowan terhadap Ayahanda. Karena kondisi tertentu dan kondisi yang begitu mendesak saat ini. Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya? Saya takut loh dengan berita-berita seperti itu. Ya, mungkin kalian sudah mendengar kabar dan berita bahwasannya Ayahanda ataupun Romo Agung Pinayungan sedang mendapatkan sebuah musibah ataupun malapetaka. Ya, kebenaran itu memang terjadi. Ayahanda sekarang dalam kondisi tergeletak terkapar. Ataupun mungkin saja bisa dikatakan mendekati ajalnya. Dan di saat ini, saya benar-benar meminta maaf kepada kalian. Kalian benar-benar tidak bisa
untuk menemui beliau. Di sisi lain, untuk menjaga kesehatan dari Romo Agung Pinayungan. Di sisi lain, untuk menjaga agar apa yang diderita oleh ayahanda saya itu tidak semakin parah. Apakah sudah diusahakan untuk diobati? Tentu saja. Saya sudah mengundang beberapa tabib dari berbagai wilayah untuk memeriksa kondisi ataupun keadaan dari ayahanda. Namun, dari beberapa tabib juga menganalisa sesuatu hal yang berbeda yang diderita oleh ayahanda. Keanehan. Benar sekali. Ada yang mengatakan ayahanda terserang oleh sesosok makhluk sehingga energinya terkuras. Apalagi kondisi ayahanda sudahlah sangat sepuh. Ada juga tabib yang mengatakan bahwasannya ayahanda terkena racun. Racun? Benar sekali. Berarti ada yang meracun. Itu juga kemungkinan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya ayahanda itu mengalami penyakit usia. Tepuh. Benar sekali. Dengan berbagai alasan dari tabib-tabib yang sudah memeriksa ayahanda Romo Agung Pinayungan. Di sini saya belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi terhadap ayahanda. Dan banyak juga yang mengatakan bahwasannya ayahanda melanggar pantangan ataupun melanggar sumpah. Ingkar dengan janji yang sudah dia ikrarkan dahulu semasa dia ditugaskan untuk menjaga dan melindungi wilayah Gunung Slamet ini. Dan sekarang kondisinya mungkin sudah sadar. Namun, dia hanya terbaring. Tak bisa berkata. Seucap kata pun. Dia hanya bisa mengedipkan bola matanya saja. Saya doakan semoga Romo Agung sesegera mungkin disehatkan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Dipulihkan ya. Ya sudah Tuan Chandana. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasannya. Dan kami sangat paham dengan hal itu. Ya. Mohon maaf kami tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya panjatan doa yang nanti saya selalu sisipkan di dalam ibadah saya untuk kesehatan dari Romo Agung. Terima kasih banyak atas doa yang telah kalian panjatkan. Dan sekali lagi saya mewakili ayahanda ataupun Romo Agung Pinayungan meminta maaf kepada kalian karena kalian sudah jauh-jauh melangkahkan kaki kalian untuk datang dan bersilaturahmi ke kediaman dari Romo Agung, namun kalian tidak bisa bertemu dengan beliau. Kami sangat memahami. Sebenarnya jika boleh tahu, apakah ada kepentingan lain yang ingin kalian sampaikan kepada Romo Agung Pinayungan? Seperti ini, Tuan Chandana. Memang akhir-akhir pekan ini kami selalu berada di wilayah ini. Khususnya di lereng bagian bawah. Saya merasakan ada sesuatu yang kurang pas, yang dimana menurut saya itu berbahaya dan merugikan bila mana itu tetap dibiarkan. Ada sesosok makhluk. Dia tidak memiliki rambut. Berjalan ke samping sambil merajut sebuah benang berwarna merah. Dari informasi yang saya dapatkan, makhluk tersebut sedang membuat sebuah batas
yang dimana tujuan mereka batas itu nantinya akan menjadi sebuah masalah bencana di kemudian hari. Saya selaku manusia yang ada di bumi, yang terbentuk secara fisik, kami mengkhawatirkan dan menakutkan bila mana berita yang saya dapatkan itu nanti benar-benar terjadi. Saya merasa iba, hati nurani saya tergugah. Kalau memang itu bisa dicegah, alangkah baiknya dicegah dari sekarang, sebelum tujuan mereka benar-benar berhasil. Seperti itu, Tuan. Jadi, dengan masalah yang ada di Gunung Slamet, saya meyakini beliaulah yang paling paham. Jadi, tujuan utama silaturahminya sebenarnya itu. Ya, sebenarnya saya pernah mendengar bahwasanya Ayahanda ataupun Romo Agung pernah bercerita terhadap saya bahwasanya ada makhluk asing yang datang di wilayah lereng Gunung Slamet ini. Dan Romo Agung mengatakan akan ada sesuatu hal bahaya yang akan menghampirinya. Itu kan? Saya tidak tahu menahu mengenai hal itu. Dan pada saat itu saya tidak menggubris apa yang diceritakan oleh Romo Agung. Jadi, mengenai hal permasalahan yang kalian ceritakan, yang sebenar-benarnya tahu akan apa yang terjadi di wilayah ini adalah Romo Agung. Ya. Namun kondisinya tidak sangat memungkinkan untuk Romo Agung menceritakan hal itu. Untuk berbicara saja, beliau tidak sanggup. Nah, itu. Apalagi untuk menceritakannya. Lalu, apa saranmu, Tuan Janana, untuk kami mengenai masalah ini? Seperti ini saja. Saya hanya bisa menyarankan kepada kalian untuk menemui salah satu makhluk yang dimana dia juga adik kandung dari Ayahanda Romo Pinangunan. Beliau bernama Tuan Kusnardi. Kusnardi. Ya. Ayahanda pernah bercerita bahwasanya Tuan Kusnardi yang nantinya akan menggantikan Ayahanda untuk menjaga wilayah Gunung Slamet ini. Siapa tahu Ayahanda sudah bercerita mengenai permasalahan yang ada terhadapnya untuk diselesaikan. Berada di mana beliau? Beliau berada di ujung timur. Oh ya. Dari tempat ini. Baiklah. Dan kejadian yang menimpa terhadap Ayahanda. Juga saya berpikir, apakah mungkin ini berkaitan dengan apa yang sedang ada di sini, ataupun ada makhluk yang tidak suka di wilayah ini dengan Ayahanda. Nanti coba barangkali saya mendapatkan informasi mengenai hal ini, akan saya sampaikan terhadap jenengan, Tuan. Ya, baiklah, terima kasih banyak. Jika memang niat baik kalian membuahkan hasil. Amin, amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Romo Agung cepat pulih. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.